Pada zaman dahulu kala, ketika ayam jantan masih dipercaya membangunkan matahari, hiduplah orang-orang sederhana di sebuah desa tua di lereng Wanasetra. Desa itu dikelilingi sawah berundak, rumpun bambu, dan jalan tanah yang bila hujan menjadi licin seperti daun talas. Di sana, angin sore membawa bau jerami basah, asap dapur naik pelan dari atap rumbia, dan suara alu menumbuk padi terdengar, seperti napas panjang bumi yang tidak pernah benar-benar tidur. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kayu jati yang tidak terlalu besar, tetapi halamannya luas dan teduh. Rumah itu milik Manggala, seorang duda yang tutur katanya pelan dan langkahnya tidak pernah tergesa. Di depan rumah ada sumur batu bundar, di sampingnya tempat menjemur padi, dan di belakangnya dapur tanah yang hitam oleh asap bertahun-tahun. Sejak istrinya meninggal, rumah itu masih berdiri tegak. Tetapi kehangatannya terasa seperti lampu minyak yang hampir padam. Manggala mempunyai dua anak, Jayenggrana dan Puspawati, yang masih belajar menerima sunyi dalam rumah mereka. Jayenggrana sering duduk di ambang pintu, sambil memegang pisau kecil untuk meraut bambu. Sedangkan Puspawati suka menyimpan kain ibunya di bawah bantal. Manggala melihat semua itu dengan hati yang berat, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya bekerja lebih lama di sawah, memperbaiki pagar, menambal atap, dan berharap anak-anaknya tidak tumbuh bersama rasa kehilangan yang terlalu dalam. Pada awal musim kemarau yang aneh, ketika embun masih turun tetapi tanah mulai pecah di tepi pematang, Manggala menikahi seorang gadis bernama Nawangsi. Gadis itu datang tanpa peti kain, tanpa gelang emas, tanpa sawah bawaan, hanya membawa satu buntalan kecil dan mata yang selalu menunduk hormat. Orang-orang desa berbisik di dekat sumur. Apa yang dicari Manggala dari gadis tak berpunya itu? Manggala mendengar. Tetapi ia memilih diam, sebab hatinya mengenali kelembutan yang tidak selalu tampak di mata orang ramai. Nawangsi bukan gadis yang pandai memuji diri. Ia berbicara seperlunya, bangun sebelum ayam pertama berkokok, lalu menyapu halaman dengan gerakan halus, seperti tidak ingin mengganggu tanah. Saat ia pertama masuk dapur, Mbok Ranti, pembantu tua yang telah lama ikut keluarga itu, memperhatikannya dari dekat tungku. Nawangsih mencuci periuk, menata kayu bakar, dan berkata lirih, "Mbok, izinkan aku belajar kebiasaan rumah ini, agar tanganku tidak membuat salah." Mbok Ranti hanya mengangguk, tetapi matanya menjadi lebih lembut. Hari-hari pertama pernikahan itu berjalan seperti air kecil di selokan bambu, pelan dan terdengar hanya bila diperhatikan. Nawangsih tidak duduk lama di ruang tengah, tidak meminta kain baru, dan tidak menyentuh peti peninggalan istri pertama Manggala. Ia justru menambal tikar robek, merapikan tungku, dan mengajari Puspawati melipat daun pisang untuk alas kue. Jayenggrana masih menjaga jarak, tetapi ia tidak bisa mengabaikan bau nasi hangat yang kembali memenuhi rumah setiap petang. Di luar rumah, lidah orang desa lebih rajin daripada tangan mereka. Nyai Karsinah, yang suka mengambil air sambil membawa kabar, berkata kepada perempuan lain bahwa Manggala telah tertipu wajah lugu. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura kasihan, dan ada pula yang menyebut Nawangsih seperti burung pipit masuk lumbung orang. Kabar itu terbang melewati pagar, pasar pagi, dan beranda susau. Namun Nawangsih tetap berjalan menunduk, seakan hinaan hanyalah debu jalan yang akan hilang bila tersapu angin. Manggala sebenarnya mendengar semua cemooh itu, terutama saat ia melewati warung kelapa milik Ki Darsam. Beberapa lelaki menurunkan suara, tetapi tawa mereka terlambat disembunyikan. Manggala pulang dengan dada terasa sempit, lalu melihat Nawangsih sedang menjemur kain anak-anak di sudut halaman. Kain itu ditata menurut warna, kecil di depan, besar di belakang, agar cepat kering dan tidak jatuh. Melihat pekerjaan sederhana itu, hati Manggala perlahan tenang. Meski luka karena omongan orang masih terasa. Malam-malam di rumah kayu itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Dulu Manggala makan bersama anak-anak dalam hening. Hanya suara sendok kayu menyentuh piring tanah yang terdengar. Kini Nawangsih menaruh sayur bening di tengah tikar, menambahkan garam secukupnya, dan menunggu semua orang mengambil lebih dahulu.
Ia tidak memaksa Jayengrana memanggilnya ibu. Tidak pula meminta Puspawati melupakan almarhumah. Ia hanya berkata lembut, "Makanlah selagi hangat." Sebab perut yang tenang membuat tidur tidak gelisah. Di pagi berikutnya, Nawangsih meminta izin melihat lumbung tua di belakang rumah. Manggala agak heran, karena lumbung itu jarang dibuka kecuali saat panen. Di dalamnya tersimpan karung padi, tampah, cangkul rusak, dan lesung tua yang sudah lama dianggap tidak berguna. Nawangsih masuk dengan membawa sapu lidi dan lampu kecil, lalu membersihkan debu dari tiang-tiang kayu. Saat tangannya menyentuh lesung retak di sudut gelap, ia berhenti sejenak seperti mendengar sesuatu dari benda mati. Lesung itu besar, terbuat dari kayu hitam yang keras, tetapi bagian tepinya retak memanjang. Manggala pernah berniat membelahnya menjadi kayu bakar, namun istrinya dulu melarang tanpa memberi alasan jelas. Nawangsih berjongkok, menyeka bagian dalam lesung dengan ujung kain, lalu menemukan ukiran halus yang nyaris tertutup debu. Di sana tampak beberapa aksara lama dan bentuk mata air kecil. Ia tidak langsung bicara, hanya memandang Manggala dengan wajah hati-hati, seakan takut mengusik kenangan keluarga. Manggala mendekat dan mengusap ukiran itu dengan ibu jarinya. Ia mengenali nama kakek buyutnya, Jayawiratama, tetapi tidak mengerti mengapa nama itu berada di dalam lesung. Nawangsih mengambil segumpal tanah kecil yang terselip di retakan kayu. Tanah itu aneh, tidak kering meski lumbung lama tertutup panas kemarau. Aromanya harum seperti hujan pertama jatuh di pekarangan. "Tanah ini masih menyimpan napas air," bisik Nawangsih, lalu segera menunduk karena takut ucapannya terdengar terlalu lancang. Manggala tidak menertawakan ucapan itu, tetapi ia juga belum paham. Bagi lelaki desa seperti dirinya, tanah adalah tanah, air adalah air, dan kehidupan berjalan menurut musim yang diberikan langit. Namun wajah Nawangsih ketika memegang tanah itu berbeda dari biasanya. Ada kesungguhan yang tenang, seperti orang membaca surat dari masa lalu. Dari pintu lumbung, Mbok Ranti melihat tanpa bersuara. Perempuan tua itu kemudian berkata pendek, "Tuan, kadang benda lama tidak diam, hanya menunggu telinga yang tepat." Sejak hari itu, Nawangsih sering memperhatikan halaman belakang rumah Manggala. Tanah di sana keras, ditumbuhi rumput jarang, dan selama bertahun-tahun tidak pernah menghasilkan apapun selain debu. Namun ia berjalan menyusuri tepi pagar, menghitung langkah dari sumur ke lumbung, lalu dari lumbung ke pohon kenanga tua. Jayengrana mengintip dari balik kandang ayam, curiga sekaligus penasaran. Ia melihat Nawangsih menusukkan ranting ke tanah, mengangkatnya, lalu mencium ujungnya seakan sedang bertanya pada bumi. Puspawati lebih cepat luluh daripada kakaknya. Suatu sore, ia mendekati Nawangsih yang sedang membersihkan batu-batu kecil di dekat sumur. Anak itu bertanya pelan, "Apakah ibu kandungku dulu juga duduk di sini?" Nawangsih berhenti bekerja, lalu menjawab dengan suara hati-hati, "Aku tidak akan mengambil tempatnya, Nak. Aku hanya akan menjaga tempat yang ia tinggalkan agar tidak dingin." Puspawati tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi ia membantu memindahkan batu kecil sampai matahari turun. Walau rumah mulai terasa lebih teratur, cemooh desa belum mereda. Setiap kali Nawangsih pergi ke pasar membeli garam atau kelapa, beberapa perempuan memandang buntalannya yang sederhana. Ada yang sengaja bertanya berapa banyak emas kawin yang ia bawa, lalu tertawa sebelum jawaban keluar. Nawangsih hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku membawa tangan untuk bekerja. Semoga itu tidak memberatkan siapapun." Jawaban itu tidak membuat semua orang diam, tetapi beberapa ibu tua menoleh dengan mata yang mulai berbeda. Manggala merasa bersalah melihat istrinya menerima hinaan yang seharusnya tidak ia tanggung. Pada suatu malam, setelah anak-anak tidur, ia duduk di beranda sambil memandangi bulan yang tersangkut di ujung bambu. Nawangsih datang membawa teh hangat tanpa gula banyak, karena gula di dapur hampir habis. Manggala berkata, "Aku tidak memberimu rumah yang tenang." Nawangsih meletakkan cangkir dan menjawab, "Rumah yang berisik masih bisa disapu, asal hati orang di dalamnya tidak saling menutup pintu." Kata-kata itu membuat Manggala lama terdiam.
Ia teringat hari ketika pertama kali bertemu Nawangsi di tepi sungai kecil. Saat gadis itu membantu seorang nenek menyeberang sambil membawa bakul kosong. Tidak ada perhiasan di tangannya, tetapi ada kesabaran yang jarang ditemui. Saat itu Manggala tidak berpikir akan menikah lagi. Namun setelah beberapa kali melihat Nawangsi menolong orang tanpa meminta disebut baik, ia merasa rumahnya mungkin membutuhkan seseorang yang mengerti sunyi. Bukan seseorang yang hanya membawa harta. Pada hari ketujuh setelah Nawangsi tinggal di rumah itu, seorang lelaki asing datang bertanya di depan pagar. Pakaiannya bersih, tetapi sandalnya berdebu jauh. Ia menanyakan apakah rumah itu benar milik keluarga Jaya Wiratama. Lalu matanya sempat melirik ke arah lumbung. Mbok Ranti yang sedang menjemur, irisan singkong menjawab singkat, bahwa Manggala sedang di sawah. Lelaki itu tersenyum kaku, berkata akan datang lagi, lalu pergi sebelum diberi air minum. Dari balik pintu, Nawangsih memperhatikan langkahnya. Kedatangan lelaki asing itu menjadi tanda kecil yang menggantung di udara seperti awan tipis sebelum hujan. Saat Manggala pulang, Mbok Ranti menyampaikan kabar tersebut. Manggala mengerutkan dahi, sebab nama kakek buyutnya jarang di pos Siu Anan. Nawangsih tidak langsung menghubungkan hal itu dengan lesung tua, tetapi hatinya merasa ada benang halus yang mulai tertarik. Ia menyimpan tanah harum tadi di dalam tempurung kecil, bukan untuk disembah, melainkan agar tidak tercecer sebelum maknanya diketahui. Malam itu angin dari lereng turun lebih dingin daripada biasanya. Daun pisang bergesekan pelan, ayam-ayam mengubah posisi di kandang, dan lampu minyak di ruang tengah berkedip seakan ikut gelisah. Jayenggrana bertanya kepada ayahnya, apakah rumah mereka akan dijual karena orang-orang terus membicarakannya. Manggala memeluk bahu anak itu dan berkata, selama aku masih bernapas, rumah ini tetap tempatmu pulang. Nawangsi mendengar dari dapur, lalu menunduk, berjanji dalam hati akan membantu menjaga rumah itu. Keesokan paginya, Nawangsi membersihkan lumbung lebih teliti. Ia tidak membuang benda sembarangan, bahkan pecahan tampah pun ia letakkan di sisi yang rapi. Di bawah lesung tua, ia menemukan garis pada lantai tanah, seperti bekas aliran kecil yang telah lama tertimbun. Ia memanggil Manggala, tetapi sebelum lelaki itu datang, Nyai Karsina sudah berdiri di pagar membawa kendi kosong. Matanya tajam melihat lumbung terbuka. Wah! Pengantin baru sudah memeriksa harta lama, katanya sambil tertawa ringan. Nawangsih tidak membalas sindiran itu. Ia hanya menutup kembali pintu lumbung dan menyapa dengan sopan. Namun Nyai Karsina sudah mendapat bahan baru untuk dibawa ke sumur. Menjelang siang, beberapa orang mulai berkata bahwa gadis miskin itu bukan hanya ingin makan dari dapur Manggala, melainkan juga mencari rahasia lumbung. Kabar tersebut sampai ke telinga Manggala saat ia membeli minyak kelapa. Ia pulang dengan wajah muram, tetapi mendapati Nawangsih sedang mengajari Puspawati mencuci beras tanpa membuang butir kecil. Sore turun pelan, mewarnai atap rumah dengan cahaya keemasan. Manggala berdiri di halaman, melihat Nawangsih menanam beberapa biji sayur di tanah keras dekat sumur. Ia ingin bertanya mengapa istrinya bersusah payah menanam di tempat yang selalu gagal, tetapi ia menahan diri. Nawangsih menepuk tanah perlahan, lalu berkata seakan kepada dirinya sendiri. Tanah yang lama tidak dipercaya, kadang hanya butuh diajak bicara lagi. Manggala mendengar kalimat itu, dan merasa sesuatu di rumahnya mulai bernapas kembali. Pada malam terakhir bagian permulaan kisah itu, seluruh rumah tidur lebih awal, kecuali Nawangsih. Ia duduk di dekat dapur, menjahit tepi kain Puspawati yang robek. Sementara tempurung berisi tanah harum terletak di samping lampu. Dari luar terdengar suara kentongan jauh, pelan dan jarang. Nawangsih menatap halaman yang gelap. Lalu teringat pesan ibunya dahulu, bahwa rezeki tidak selalu datang sebagai uang, kadang sebagai tanda kecil yang harus dijaga. Di rumah Manggala, tanda itu baru saja membuka mata. Pagi setelah Nawangsih menyimpan tanah harum di tempurung kecil, desa Wanasetra bangun dengan suara burung perenjak dan desir sapu lidi di halaman rumah-rumah. Matahari belum tinggi,
Tetapi kabar tentang lumbung terbuka sudah lebih cepat berjalan daripada bayangan orang. Di sumur, beberapa perempuan mencuci kendi sambil menoleh ke arah rumah Manggala. Mereka tidak melihat sendiri apa yang terjadi, namun lidah manusia kadang merasa lebih yakin daripada mata. Di antara suara air ditimba, nama Nawangsi disebut pelan, lalu disambut tawa kecil. Nawangsi tetap menjalani pagi seperti biasa, seolah kabar itu tidak melewati telinganya. Ia menanak nasi, menghangatkan sayur semalam, lalu menyiapkan bekal Manggala dengan sejumput garam dan sambal terasi. Jayengrana duduk kaku di dekat tiang, memandang ibu tirinya dengan rasa yang belum bernama. Puspawati membantu mengambil daun pisang, tetapi matanya sering menatap pintu. Takut ada orang datang membawa kata buruk. Manggala melihat semua itu, lalu berangkat ke sawah dengan hati seperti pikulan berat di bahunya. Menjelang siang, ketika panas mulai menekan genting dan ayam berteduh di bawah lumbung, seorang lelaki datang melewati pagar depan. Ia bukan lelaki asing yang kemarin, melainkan Suradipa, ipar mendiang istri Manggala. Pakaiannya rapi, kainnya bersih, dan kumisnya disisir seperti orang hendak menghadiri pertemuan penting. Ia tersenyum kepada Mbok Ranti, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Adik iparku ada di rumah," tanyanya, sambil melirik halaman seperti menghitung sesuatu yang belum ia miliki. Manggala yang baru pulang dari sawah segera mencuci kaki di dekat sumur, lalu menyambut Suradipa di beranda. Mereka duduk di atas tikar pandan, sementara angin membawa bau tanah panas dari pekarangan. Suradipa membuka percakapan dengan menanyakan kesehatan anak-anak, tetapi sesudah itu kata-katanya berputar menuju rumah, sawah, dan lumbung. Ia berkata halus, "Aku hanya mengingatkan, peninggalan almarhumah tidak boleh hilang arah." Manggala menatap lantai kayu, sebab ia tahu kelembutan ucapan itu menyimpan duri. Nawangsi datang membawa teh hangat dan pisang rebus di piring tanah. Ia menunduk sopan, meletakkan hidangan, lalu hendak kembali ke dapur. Suradipa memandangnya dari ujung kaki sampai rambut yang tertutup selendang lusuh. "Jadi, inilah perempuan yang membuat rumah ini kembali ramai," katanya dengan nada ringan, namun tidak hangat. Nawangsih menjawab pelan, "Saya hanya menumpang mengabdi pada rumah suami saya." Suradipa tersenyum tipis, seakan jawaban itu justru menjadi bahan baru untuk pikirannya. Tidak lama kemudian, Suradipa mulai menyebut mas kawin, bawaan, dan kedudukan seorang istri baru. Ia berkata bahwa orang desa tentu bertanya-tanya mengapa Manggala memilih gadis yang tidak membawa sawah, tidak membawa kerbau, bahkan tidak membawa peti kain yang pantas. Manggala menahan napas, tetapi Nawangsi tetap diam di dekat pintu dapur. Mbok Ranti yang sedang membersihkan periuk berhenti sebentar. Perempuan tua itu melihat wajah Nawangsi tidak berubah, hanya jari-jarinya menggenggam ujung kain lebih erat. Jayengrana mendengar pembicaraan itu dari ruang tengah. Ia belum menyukai Nawangsi sepenuh hati, tetapi mendengar orang luar merendahkan isi rumahnya membuat dadanya panas. Puspawati mendekat ke dekatnya, memegang lengan kakaknya tanpa suara. Di beranda, Manggala berkata perlahan, "Suradipa, rumah ini tidak sedang dijual, dan kehormatan orang tidak ditimbang dari isi buntalan." Suradipa tertawa pendek, lalu menjawab bahwa ia hanya takut anak-anak mendiang kakaknya kelak tidak mendapat bagian yang semestinya. Setelah Suradipa pergi, udara di rumah terasa lebih kering daripada kemarau. Manggala berdiri lama di depan pagar, melihat punggung iparnya menghilang di tikungan jalan. Nawangsih mengangkat piring teh yang belum habis, lalu membawanya ke dapur tanpa mengeluh. Mbok Ranti mendekat dan berkata lirih, "Orang yang datang menghitung tiang rumah. Biasanya sudah lama menghitung untung dalam hatinya." Nawangsih menunduk, menerima nasihat itu seperti menerima bara kecil yang harus disimpan agar tidak membakar. Sore itu Nyai Karsinas datang ke sumur dengan kendi besar, padahal biasanya ia menimba air pagi hari. Ia bertemu Suradipa di dekat jalan, dan percakapan mereka cukup singkat untuk disangkal, tetapi cukup panjang untuk menyalakan kabar baru. Menjelang petang beberapa orang sudah berkata bahwa Suradipa merasa khawatir,
Karena harta mendiang, kakaknya akan habis di tangan istri miskin. Ada pula yang menambahkan bahwa Nawangsih telah memeriksa lumbung, mencari benda lama, dan mungkin menyiapkan jalan menguasai rumah. Kabar itu merambat ke pasar pagi, seperti asap dari daun basah. Pedagang garam bertanya kepada pembeli, apakah benar Manggala telah memberikan kunci lumbung kepada istri barunya? Tukang pisang berkata ia melihat Nawangsih membeli jarum dan benang, lalu seseorang menjadikannya tanda bahwa gadis itu hendak menjahit kantong untuk menyimpan harta. Tidak ada yang memastikan, tetapi semua merasa sedang memegang kebenaran. Begitulah desa kecil, satu percikan kata dapat menjadi api, bila tertiup iri dan serasa ingin tahu. Di rumah, Nawangsih tidak berubah. Ia tetap bangun sebelum fajar, menyiapkan air cuci muka untuk anak-anak, lalu membersihkan halaman dari daun kenanga yang gugur. Setelah itu, ia pergi ke tanah belakang, membawa cangkul kecil dan tempurung berisi benih sawi, pemberian seorang nenek pasar. Tanah di sana keras, tetapi ia menggemburkannya sedikit demi sedikit. Mbok Ranti melihat dari dapur, lalu berkata kepada Puspawati, lihatlah, nak, tangan yang dihina sering lebih sabar daripada mulut yang menghina. Pawati mulai sering mengikuti Nawangsih ke halaman belakang. Ia belum berani memanggilnya ibu, tetapi ia mau memegang tampah kecil dan memunguti batu dari tanah. Nawangsih mengajarinya memilih benih yang berisi dengan cara merendamnya dalam air. Yang tenggelam biasanya kuat, yang mengapung jangan langsung dibenci, tetapi jangan pula dijadikan harapan utama. Katanya pelan. Puspawati mengangguk, meski belum mengerti sepenuhnya. Dari jauh, Jayenggrana melihat mereka dan merasa rumahnya berubah tanpa meminta izin kepadanya. Suradipa tidak berhenti pada kunjungan pertama. 2 hari kemudian, ia datang bersama seorang lelaki tua dari desa sebelah yang katanya paham batas tanah. Mereka berjalan di sisi sawah Manggala, menunjuk pematang, pohon randu, dan batu besar dekat saluran kering. Manggala mengikuti dengan wajah tegang, sementara beberapa petani pura-pura membersihkan rumput agar dapat mendengar. Suradipa berkata bahwa sebagian petak itu dahulu dibeli oleh keluarga istrinya, sehingga ia merasa berhak memastikan tidak ada yang berpindah tangan. Manggala menjawab dengan sabar bahwa sawah itu sudah lama dicatat sebagai bagian rumah dan anak-anaknya. Suradipa menepuk bahunya seperti kakak yang bijak, namun suaranya sengaja cukup keras untuk didengar orang. Aku tidak menuduhmu, Gala, tetapi orang yang baru masuk rumah kadang membawa nasihat yang mengubah pikiran lelaki. Beberapa petani menunduk, bukan karena setuju, melainkan karena tidak ingin terseret. Manggala merasa malu, marah, dan sedih bercampur seperti lumpur yang diinjak berkali-kali. Hari itu Manggala pulang lebih lambat. Ia mampir ke rumah Ki Padmanegara, tetua desa yang tinggal dekat rumpun bambu tua. Ki Padmanegara sedang menjemur daun obat di halaman. Tubuhnya kurus, tetapi matanya masih jernih. Manggala menceritakan kedatangan Suradipa, kabar di pasar, dan ketakutannya terhadap masa depan anak-anak. Tetua itu tidak banyak bertanya. Ia hanya menatap langit yang mulai kuning, lalu berkata, jangan biarkan rumahmu dipimpin oleh suara luar, sebab suara luar tidak ikut menyalakan tungkumu. Nasihat itu pendek, tetapi menempel di dada Manggala seperti kain basah yang menurunkan panas. Ketika ia pulang, Nawangsih sedang menyalakan lampu minyak di ruang tengah. Anak-anak duduk dekat tikar, menunggu makan malam dengan tenang yang masih rapuh. Manggala ingin menyampaikan semua perkara, tetapi ia melihat wajah istrinya letih oleh kerja seharian. Akhirnya, ia hanya berkata, besok mungkin orang akan semakin banyak bertanya. Nawangsih menjawab, biarlah mereka bertanya, asal kita tidak menjawab dengan dusta. Namun pertanyaan orang desa tidak selalu datang untuk mencari kebenaran. Ada yang datang dengan alasan meminjam tampah, tetapi matanya menyapu lumbung. Ada yang menawarkan kelapa, tetapi telinganya menunggu pertengkaran. Nyai Karsina bahkan berkata di depan pagar, Nawangsih, setelah menjadi istri orang berharta, tentu tidurmu lebih nyenyak. Nawangsih tersenyum dan menjawab, tidur nyenyak bukan karena harta, Nyai.
melainkan karena tidak menyimpan niat buruk sebelum memejamkan mata. Nyai Karsina terdiam sesaat, lalu pergi sambil mendengus. Di pasar, Suradipa mulai berbicara lebih terang. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi Jayenggrana dan Puspawati dari kemungkinan buruk. Kata-katanya terdengar mulia, tetapi ia selalu menyelipkan sebutan gadis. Tak berpunya setiap kali menyebut Nawangsi. Orang-orang yang tidak mengenal hati, Manggala mulai mengangguk. Mereka berkata seorang duda kadang lemah bila rumahnya terlalu sunyi. Dari warung kelapa sampai tempat pandai besi, nama Nawangsi diulang-ulang. Seakan hidupnya milik semua lidah di desa. Malam-malam berikutnya, Jayenggrana menjadi lebih pendiam. Ia takut ucapan Suradipa benar, bahwa rumah peninggalan ibunya akan berubah karena kehadiran Nawangsi. Namun ia juga melihat sendiri Nawangsi tidak pernah membuka peti almarhumah, bahkan kain-kain lama tetap disimpan seperti semula. Suatu malam ia menemukan Nawangsi menjahit baju kecil Puspawati yang robek di bagian bahu. Benangnya tidak sama warna, tetapi jahitannya rapi. Ketika Jayenggrana hendak pergi, Nawangsi berkata, "Baju lama jangan dibuang bila masih bisa memeluk tubuh." Kalimat itu membuat Jayenggrana berhenti, tetapi ia tidak menoleh. Dalam hatinya, ia teringat ibunya yang dulu juga suka menambal baju sambil bersenandung. Ia ingin membenci Nawangsi agar kesetiaannya kepada ibunya terasa utuh. Namun kebencian itu tidak menemukan tempat yang tepat. Pagi harinya, ia tetap tidak menyapa. Tetapi ia meninggalkan sebakul ranting kering di dekat dapur. Nawangsi melihatnya, lalu hanya tersenyum kecil. Ia tahu beberapa pintu hati tidak boleh didorong, hanya perlu diberi cahaya. Sementara itu, tanah belakang mulai menunjukkan perubahan sangat kecil. Setelah beberapa hari disiram dari air sumur, permukaannya tidak sekeras sebelumnya. Beberapa benih sawi mulai pecah, mengeluarkan titik hijau yang nyaris tidak terlihat bila orang berjalan tergesa. Nawangsi berjongkok lama memandangnya, seakan menyapa bayi yang baru membuka mata. Mbok Ranti mendekat membawa bakul abu dapur. "Taburkan sedikit, jangan banyak," katanya singkat. Nawangsi mengangguk, lalu bekerja hati-hati seperti sedang menata harapan yang rapuh. Perubahan kecil itu justru membuat kabar buruk semakin mudah tumbuh. Seorang anak yang melihat Nawangsi mencium tanah di ujung ranting bercerita kepada ibunya. Ibunya menceritakan lagi di sumur bahwa istri Manggala bisa berbicara dengan tanah. Nyai Karsina menambahkan bahwa tempurung kecil di dapur mungkin berisi benda rahasia. Menjelang malam, cerita itu berubah menjadi dugaan ilmu aneh. Tidak ada yang berani menyebut keras-keras, tetapi bisikan tentang guna-guna mulai melewati pagar rumah Manggala. Manggala mendengar bisikan itu saat membeli minyak lampu. Ia pulang dengan langkah cepat, lalu menemukan Nawangsi sedang menampi beras di bawah cahaya senja. Butir-butir padi melompat pelan di tampah. Kulit kosong terbang ke samping seperti sayap kecil. Ia ingin bertanya tentang tempurung tanah, tetapi takut pertanyaannya terdengar seperti tuduhan. Nawangsi menangkap keraguan di wajahnya, lalu berkata, "Kakang, tanah itu bukan rahasia buruk. Aku menyimpannya karena ia mengingatkanku pada bau sumur tua peninggalan ayahku." Manggala baru tahu bahwa ayah Nawangsi dahulu seorang penggali sumur dan pembaca tanah. Lelaki itu sering berpindah dari desa ke desa, membantu orang mencari air di musim kering. Nawangsi kecil ikut berjalan, belajar membedakan tanah mati, tanah lembab, dan tanah yang menyimpan aliran tersembunyi. Ia tidak menyebut itu sebagai kesaktian, hanya pengalaman dari hidup miskin yang harus akrab dengan bumi. Manggala mendengarkan lama, lalu merasa malu, karena hampir membiarkan bisikan orang mengalahkan kepercayaan di rumahnya. Keesokan harinya, Ki Padmanegara datang ke rumah Manggala dengan tongkat bambu dan caping lebar. Ia tidak masuk terlalu jauh, hanya duduk di beranda sambil meminum teh hangat buatan Nawangsi. Suradipa kebetulan lewat dan berhenti di pagar pura-pura menyapa. Beberapa tetangga ikut memperlambat langkah. Ki Padmanegara melihat kerumunan kecil itu, lalu berkata dengan suara tenang, "Yang ingin menjaga anak yatim,
jangan mulai dengan merendahkan orang yang menanak nasi untuk mereka. Setelah itu, ia kembali menyeruput teh. Ucapan tetua itu membuat suasana beranda hening sejenak. Suradipa tersenyum kaku, lalu berkata bahwa dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan siapapun. Namun ketika ia pulang, wajahnya menunjukkan rasa tidak senang. Ia merasa pengaruhnya mulai ditahan oleh satu kalimat orang tua. Maka pada sore yang sama, ia menemui Nyai Karsina dan beberapa lelaki di dekat balai bambu. Ia mengatakan akan membawa perkara ini kepada kepala desa, bukan karena marah, melainkan karena ingin semua warisan jelas sebelum terlambat. Malam itu, Manggala duduk di ruang tengah bersama Nawangsih, Jayenggrana, Puspawati, dan Bokranti. Lampu minyak bergoyang kecil, membuat bayangan tiang rumah tampak panjang. Manggala menyampaikan bahwa Suradipa mungkin akan meminta pembicaraan resmi tentang rumah, sawah, dan lumbung. Puspawati langsung menunduk, sedangkan Jayenggrana mengepalkan tangan. Nawangsih tetap tenang. Meski wajahnya pucat, ia berkata, "Rumah ini bukan milikku untuk direbut, tetapi bila rumah ini tempat anak-anak berteduh, aku akan ikut menjaganya." Di luar, angin membawa suara anjing menggonggong dari arah utara. Desa Wanasetra tampak tidur, tetapi kabar tentang pertemuan keluarga sudah berjalan dari satu dapur ke dapur lain. Ada yang merasa kasihan kepada Manggala, ada yang menanti keributan seperti menanti pertunjukan, dan ada pula yang mulai ragu terhadap omongan Suradipa. Di halaman belakang, titik-titik hijau pada tanah keras tetap tumbuh tanpa mengetahui dirinya sedang dibicarakan. Begitu pula Nawangsih, yang hinaannya bertambah, tetapi langkahnya tetap pelan dan lurus. Sebelum tidur, Manggala memeriksa pintu lumbung dan pagar belakang. Ia melihat tempurung tanah harum masih tersimpan rapi di sudut dapur, dekat lampu kecil yang hampir padam. Nawangsih berdiri di sampingnya, lalu berkata bahwa tanda-tanda lama sebaiknya tidak dibuka tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh dikubur karena takut pada lidah orang. Manggala mengangguk, merasa besok rumahnya akan memasuki hari yang lebih berat. Dari kejauhan, kentongan malam berbunyi pelan, seperti mengingatkan desa agar tidak lupa pada kebenaran. Fajar berikutnya turun dengan kabut tipis di atas pematang, membuat desa Wanasetra tampak seperti tertutup kain putih yang lembut. Di rumah Manggala, suara periuk mulai terdengar sebelum ayam kedua berkokok. Nawangsih menanak nasi sambil sesekali menoleh ke halaman belakang. Tempat titik-titik hijau mulai muncul dari tanah yang dulu dianggap mati. Ia tidak tersenyum lebar, hanya menarik napas panjang. Baginya, tumbuhnya benih bukan tanda menang atas siapapun, melainkan pesan kecil bahwa sesuatu yang lama tertutup masih bisa bangun perlahan. Manggala pergi ke sawah dengan pikiran bercabang. Ia membawa cangkul, tetapi hatinya tertinggal di rumah, di dekat lumbung tua dan tempurung tanah harum. Sepanjang jalan, beberapa orang menyapanya lebih daripada biasa. Ada yang menatap wajahnya seolah hendak membaca, apakah ia sudah kehilangan kendali atas rumah sendiri. Manggala membalas salam dengan sopan, namun dadanya terasa letih. Ia teringat kata Ki Padmanegara bahwa suara luar tidak ikut menyalakan tungku, tetapi suara luar kini seperti angin yang menyusup melalui celah dinding. Di halaman belakang, Nawangsih mengajak Puspawati menyiram benih dengan gayung kecil. Air dituang perlahan, tidak sampai membuat tanah becek, hanya cukup membasahi permukaan yang haus. Puspawati bertanya mengapa sawi itu tumbuh di tanah yang dulu selalu mati. Nawangsih menjawab lembut, "Tanah tidak mati begitu saja, Nak. Kadang ia hanya terlalu lama tidak diberi jalan untuk bernapas." Jayenggrana yang sedang membelah kayu di dekat kandang ayam mendengar kalimat itu, lalu menghentikan kapaknya sebentar tanpa menoleh. Siang harinya, Suradipa datang lagi, kali ini tidak membawa orang tua pengukur tanah, tetapi membawa selembar kain berisi catatan lama. Ia duduk di beranda dengan wajah dibuat prihatin, seperti orang yang memikul beban keluarga. Manggala belum pulang dari sawah, sehingga Mbok Ranti menahannya agar menunggu. Suradipa berkata, "Aku hanya ingin melihat lumbung sebentar. Mungkin ada peninggalan kakakku yang perlu diamankan."
Nawangsi yang mendengar dari dapur segera keluar dan menunduk. Tetapi, langkahnya berdiri tepat di antara Suradipa dan pintu belakang. Suradipa memandang Nawangsi dengan alis terangkat. Ia berkata bahwa seorang istri baru tidak seharusnya menghalangi keluarga lama memeriksa peninggalan. Nawangsi menjawab pelan, "Saya tidak menghalangi keluarga. Kakang hanya menunggu suami saya pulang agar tidak ada kata yang terbelah dua." Ucapan itu sopan, namun cukup kuat untuk menahan langkah Suradipa. Mbok Ranti berpura-pura menyapu, padahal matanya awas. Dari pagar, Nyai Karsinah kebetulan lewat, atau mungkin sengaja lewat, lalu melihat ketegangan kecil itu dengan senang hati. Menjelang sore, kabar berubah lagi. Di sumur Nyai Karsinah berkata bahwa Nawangsih telah berani melarang keluarga mendiang istri Manggala masuk lumbung. Seorang perempuan menambahkan bahwa tentu ada yang disembunyikan di dalam sana. Anak-anak yang bermain gasing ikut mendengar, lalu membawa potongan kabar itu ke halaman masing-masing. Ketika malam turun, orang-orang sudah berbisik bahwa tempurung tanah harum, lesung retak, dan sikap Nawangsih pasti terhubung. Tidak seorang pun mengetahui kebenaran, tetapi dugaan telah tumbuh lebih cepat daripada sawi di halaman. Manggala pulang saat senja memerah di balik pohon randu. Nawangsih menceritakan kedatangan Suradipa tanpa menambah buruk atau mengurangi tajamnya. Manggala mendengarkan dengan wajah menegang, lalu berjalan ke lumbung. Ia membuka pintu, memeriksa lesung tua, karung padi, dan lantai tanah yang bergaris samar. Tidak ada yang hilang. Namun ketika ia mengangkat lesung sedikit, sebuah sudut kain tua tampak menyembul dari celah bagian bawah. Nawangsih menahan napas, sedangkan Mbok Ranti berbisik, "Jangan tarik dengan hati panas, Tuan." Manggala berjongkok dan menarik kain itu perlahan. Kainnya rapuh, berwarna coklat tua, diikat dengan serat pisang yang hampir hancur. Di dalamnya terdapat lembaran lontar kecil dan serpihan arang yang dibungkus daun kering. Tulisan pada lontar itu sulit dibaca, tetapi ada gambar garis berkelok dari sumur menuju lumbung. Lalu melewati halaman belakang, Nawangsih melihat gambar itu lama sekali. Ia berkata dengan suara rendah, "Ini bukan gambar harta Kakang. Ini seperti jalur air yang pernah ditutup." Manggala belum sempat memahami makna lontar itu ketika Jayenggrana masuk ke lumbung. Anak itu melihat Nawangsih memegang kain tua, dan wajahnya langsung berubah. "Itu peninggalan ibu?" tanyanya keras. Nawangsih terkejut, lalu hendak menjelaskan, tetapi Jayenggrana mundur selangkah. Baginya, semua benda lama di rumah itu masih terhubung dengan ibunya. Melihat ibu tirinya memegang benda tersembunyi, membuat luka yang belum sembuh terasa dibuka kembali. Manggala memanggilnya, namun Jayenggrana sudah berlari keluar menuju halaman depan. Malam itu Jayenggrana menolak makan bersama. Ia duduk di ambang pintu, memandang gelap dengan rahang kaku. Puspawati menangis kecil karena takut kakaknya marah kepada semua orang. Nawangsih tidak memaksa. Ia hanya meletakkan sepiring nasi, es ikan asin, dan sayur hangat dekat tiang, lalu berkata, "Marah boleh datang, Nak, tetapi perut jangan ikut dihukum terlalu lama." Jayenggrana tidak menjawab, tetapi setelah lampu hampir padam, piring itu kosong setengah. Nawangsih melihatnya dari dapur dan menyimpan syukur tanpa suara. Keesokan paginya, Suradipa muncul di sawah sebelum Manggala selesai mencabut rumput. Entah dari mana ia mendengar penemuan kain tua itu. Tetapi, wajahnya seperti orang yang telah menunggu kesempatan. Ia berkata bahwa benda peninggalan keluarga harus diperiksa bersama, sebab istri baru tidak boleh menyimpan catatan lama sendirian. Manggala menatapnya, tajam, dan bertanya siapa yang mengatakan hal itu. Suradipa hanya tersenyum. "Desa kecil Gala, daun jatuh di halamanmu pun akhirnya sampai kabarnya ke jalan." Pada hari yang sama, Manggala membawa lontar itu kepada Ki Padmanegara. Tetua desa menerima benda rapuh itu dengan tangan bersih, lalu membacanya di dekat jendela agar cahaya cukup. Ia tidak langsung menjelaskan, hanya beberapa kali menghela napas. Manggala duduk tegang, sementara Nawangsih menunggu di luar beranda, tidak berani masuk sebelum dipanggil. Setelah lama, Ki Padmanegara berkata, "Tulisan ini menyebut air simpanan, bukan emas simpanan.
Tetapi orang yang lapar kuasa sering mengira semua rahasia adalah peti harta. Manggala meminta penjelasan lebih jauh. Tetapi Ki Padmanegara berkata tulisan lontar harus dibaca bersama kepala desa agar tidak menjadi bahan sangkal. Ia menyarankan Manggala menjaga lontar itu baik-baik dan tidak menyembunyikannya dari anak-anak. Sebelum mereka pulang, tetua itu memanggil Nawangsih dan bertanya bagaimana ia mengenali tanah harum. Nawangsih menjawab bahwa ayahnya dahulu mengajarinya mencium tanah yang dekat air. Ki Padmanegara mengangguk, lalu berkata, ilmu yang lahir dari kerja miskin sering disangka sihir oleh orang yang malas memahami. Ucapan itu memberi Nawangsih sedikit kekuatan, tetapi tidak menghapus gelisahnya. Ia tahu Suradipa akan memutar penemuan lontar itu sesuai keinginannya. Benar saja, menjelang sore, beberapa lelaki berkumpul di warung kelapa dan membicarakan lumbung Manggala. Ada yang berkata mungkin ada harta leluhur terkubur di bawah rumah. Ada yang berkata Nawangsih ingin menemukan harta itu lebih dahulu. Nyai Karsinah menambahkan bahwa gadis miskin tidak mungkin tekun menggali tanah. Bila tidak mencium keuntungan, tawa pendek terdengar, lalu hilang saat Manggala lewat. Di rumah, Jayengrana masih menjauh. Ia membantu ayahnya tanpa bicara kepada Nawangsih. Ketika Nawangsih menawarinya air minum setelah ia memperbaiki pagar, ia mengambil kendi itu dari tangan Puspawati. Bukan langsung dari tangan Nawangsih. Puspawati merasa sedih, namun Nawangsih menggeleng kecil agar anak itu tidak menegur kakaknya. Setelah Jayengrana pergi, Nawangsih berkata pelan, hati yang kehilangan ibu seperti tanah retak. Jangan diinjak keras. Puspawati menunduk, lalu membantu menyapu halaman dengan gerakan lebih pelan. Beberapa hari kemudian, tanda di halaman belakang menjadi semakin jelas. Tanah dekat garis samar di bawah lumbung. Terasa lembab walau tidak asam sejak pagi. Daun sawi tumbuh lebih hijau di jalur tertentu, membentuk lengkung halus menuju pohon kenanga. Nawangsih menandai tempat itu dengan batu kecil, bukan untuk rahasia, tetapi agar tidak terinjak. Jayengrana melihat tanda batu itu dan menjadi curiga lagi. Dalam pikirannya, Nawangsih seperti sedang menggambar batas baru di halaman keluarga, padahal perempuan itu hanya mengikuti napas tanah. Sore itu hujan rintik turun sebentar, aneh untuk awal kemarau. Air jatuh di genting seperti ketukan jari halus, lalu berhenti sebelum tanah benar-benar basah. Setelah hujan lewat, bau harum muncul lebih kuat dari arah lumbung. Manggala, Nawangsih, dan Embok Ranti mencium bau yang sama. Mereka masuk ke lumbung dan mendapati retakan lesung mengeluarkan lembab. Seolah kayu tua itu menyimpan napas panjang. Di bawahnya, lantai tanah tampak lebih gelap mengikuti garis lama. Manggala mulai percaya bahwa lontar itu bukan sekadar tulisan usang. Namun sebelum mereka sempat meneliti lebih jauh, Suradipa datang bersama 2 orang saksi dari balai desa. Ia berkata bahwa ia mendengar Manggala hendak menggali lumbung tanpa persetujuan keluarga mendiang. Manggala menahan marah dan menunjukkan lontar itu hanya sekilas. Tetapi Suradipa segera menunjuk Nawangsih. Lihatlah, semua bermula setelah ia masuk rumah ini. Dulu tidak ada yang menggali. Tidak ada yang mencium tanah. Tidak ada anak yang dibuat gelisah. Kata-kata itu menyentuh Jayengrana, yang berdiri di belakang pintu dengan wajah pucat. Nawangsih tidak membalas tuduhan itu. Ia hanya menunduk dan berkata bahwa bila desa ingin melihat, ia bersedia menjelaskan di hadapan kepala desa. Suradipa tampak puas, sebab ia mengira Nawangsih akan malu dan tersudut di depan orang banyak. Manggala justru merasa langkah itu benar. Rahasia yang terus dibiarkan dalam bisik-bisik hanya akan membuat rumah semakin berat. Maka ditetapkanlah bahwa 2 hari lagi, di halaman balai bambu, lontar tua, tanah harum, dan batas rumah akan dibicarakan bersama. Malam sebelum pertemuan, Nawangsih duduk sendiri di dapur. Setelah semua orang tidur, ia membuka buntalan kecil yang dulu dibawanya saat menikah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan pisau bambu milik ayahnya, sehelai kain lusuh, dan sepotong tali pengukur yang sudah menghitam. Benda-benda itu tidak berharga di pasar, tetapi baginya lebih mahal daripada gelang emas. Ia mengusap tali itu.
Teringat ayahnya berkata bahwa tanah yang menyimpan air harus dihormati, karena air tidak pernah minum sendirian. Jayenggrana yang haus terbangun dan melihat Nawangsih menangis diam-diam. Ia hendak mundur, tetapi matanya menangkap kain kecil di pangkuan Nawangsih. Kain itu ternyata baju lama milik almarhum ibunya, yang robek di bagian lengan. Nawangsih menjahitnya dengan benang halus agar Puspawati dapat menyimpannya tanpa takut kain itu hancur. Jayenggrana berdiri kaku. Semua tuduhan di kepalanya bertabrakan dengan pemandangan sederhana itu. Nawangsih melihatnya, lalu berkata, "Aku tidak berani mengganti ibumu, Nak. Aku hanya takut kenangannya rusak." Jayenggrana tidak meminta maaf malam itu, tetapi ia tidak lagi pergi dengan marah. Ia mengambil air minum, duduk sebentar dekat pintu dapur, lalu berkata sangat pelan bahwa jahitan ibunya dulu miring ke kiri. Nawangsih memeriksa baju itu, lalu tersenyum sedih. "Kalau begitu, aku akan mengikuti miringnya, supaya tangan baru tidak menghapus tanda tangan lama," jawabnya. Jayenggrana menunduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat Nawangsih bukan sebagai orang yang datang mengambil tempat, melainkan orang yang mencoba menjaga sisa hangat. Pagi berikutnya, Manggala mengumpulkan keluarganya di ruang tengah. Lontar tua diletakkan di atas kain putih, tempurung tanah harum di sampingnya, dan tali pengukur ayah Nawangsih dekat lampu. Manggala berkata bahwa esok mereka akan berbicara di depan desa, bukan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk mengembalikan nama baik rumah. Puspawati memegang ujung kain Nawangsih, sementara Jayenggrana duduk tidak terlalu jauh. Mbok Ranti berdiri dekat tiang dan berkata, "Kebenaran tidak perlu berteriak, tetapi ia perlu pintu yang dibuka." Sepanjang hari itu, Nawangsih mempersiapkan segala hal dengan hati-hati. Ia menyalin bentuk garis dari lontar ke atas, tanpa berlapis abu halus, agar orang desa dapat melihat jalur tanpa menyentuh benda rapuh. Ia menyiapkan beberapa jenis tanah dalam tempurung berbeda, tanah kering dari tepi jalan, tanah sawah, dan tanah harum dari retakan lesung. Manggala memperhatikan dengan kagum yang diam. Ia baru menyadari bahwa kemiskinan Nawangsih tidak membuatnya kosong, melainkan membuatnya menyimpan pengetahuan yang tidak pernah dihitung orang. Sementara itu, Suradipa juga mempersiapkan dirinya. Ia mengunjungi beberapa tetangga, mengulang cerita bahwa ia hanya membela anak-anak Manggala. Ia menyebut Nawangsih dengan nada kasihan. Tetapi setiap kata kasihan itu seperti jarum. Ia mengatakan, gadis miskin kadang tidak salah bila tergoda harta, sebab hidup tanpa milik membuat orang mudah silau. Beberapa orang mengangguk, namun sebagian mulai ragu, terutama mereka yang pernah melihat Nawangsih menolong di pasar tanpa meminta upah. Desa mulai terbelah antara curiga dan iba. Menjelang petang, Ki Padmanegara datang sebentar ke rumah Manggala. Ia tidak membawa banyak kata, hanya memastikan lontar disimpan dalam kain kering, dan semua orang cukup tenang. Manggala bertanya apakah pertemuan itu akan mempermalukan keluarganya. Tetua itu menatap halaman belakang yang mulai hijau, lalu menjawab, "Malu yang dibuka di jalan benar lebih baik daripada fitnah yang dibiarkan tidur di bantal." Setelah berkata begitu, ia berjalan pulang pelan, meninggalkan suara tongkat bambu di tanah. Malam terakhir sebelum pertemuan terasa panjang. Angin tidak kencang, tetapi daun kenanga berguguran satu-satu seperti hitungan waktu. Nawangsih menyiapkan makanan sederhana, agar besok semua orang tidak berangkat dengan perut kosong. Manggala memeriksa pintu lumbung, Jayenggrana mengikat pagar yang longgar, dan Puspawati menyimpan baju lama ibunya di peti dengan wajah lebih tenang. Di dalam rumah itu, ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi berjalan sendirian. Setiap orang memegang bagian kecil dari keberanian yang baru tumbuh. Ketika lampu minyak hampir padam, Nawangsih berdiri di depan lumbung dan memandang lesung tua yang retaknya, tampak seperti garis sungai kecil. Ia menyentuh kayu itu sekali, lalu berbisik bahwa besok semua akan dijelaskan sebaik-baiknya. Manggala berdiri di sampingnya tanpa banyak kata. Dari kejauhan, suara kentongan malam terdengar, pelan dan teratur. Desa Wanasetra tidur dengan membawa pertanyaan. Sementara rumah Manggala berjaga dalam diam,
menunggu pagi yang akan membuka mana air, mana bayangan. Pagi yang ditunggu datang perlahan, seolah matahari pun berhati-hati melangkah di atas desa Wanasetra. Kabut masih menempel pada pucuk bambu ketika Manggala membuka pintu rumah. Di halaman, Nawangsih sudah menyiapkan kain putih berisi lontar tua, tempurung tanah, dan tali pengukur peninggalan ayahnya. Puspawati berdiri dekat sumur dengan mata cemas. Sedangkan Jayenggrana memegang pagar seperti hendak menahan rumah, agar tidak diguncang kata orang. Mbok Ranti menutup tungku lalu berkata, "Berangkatlah dengan hati bersih, supaya jalan tidak terasa panjang." Mereka berjalan menuju balai bambu di tengah desa, melewati pematang kecil dan rumah-rumah yang pintunya sudah terbuka. Orang-orang berpura-pura menyapu atau memberi makan ayam, tetapi mata mereka mengikuti langkah keluarga Manggala. Nawangsih berjalan paling belakang, menunduk sopan, membawa tampah berlapis abu yang menggambar jalur air dari lontar. Ia mendengar bisikan gadis tak berpunya, istri baru, dan lumbung rahasia, namun langkahnya tetap sama. Dalam hatinya, ia hanya mengulang pesan ayahnya bahwa tanah tidak akan berdusta sebila disentuh dengan niat terang. Balai desa telah dipenuhi orang ketika mereka tiba. Kepala desa, Raden Wirakerta, duduk di tikar tengah bersama Ki Padmanegara dan beberapa tetua. Suradipa sudah hadir lebih dulu, berkain rapi dan wajah tenang seperti orang yang memegang kebenaran. Nyai Karsinah berdiri di pinggir kerumunan, membawa kipas daun lontar. Matanya berkilat menunggu kata-kata panas. Manggala memberi salam, lalu duduk bersama anak-anaknya. Nawangsih tidak langsung duduk sebelum kepala desa mempersilakan, dan sikap itu membuat beberapa ibu tua saling pandang. Raden Wirakerta membuka pertemuan dengan suara datar, tidak memihak. Ia berkata bahwa perkara rumah tangga tidak semestinya menjadi pasar kata. Tetapi bila kabar sudah mengganggu ketenteraman desa, maka kebenaran harus diberi tempat duduk. Suradipa mengangguk cepat, lalu meminta izin berbicara. Ia menyampaikan bahwa ia hanya menjaga hak Jayenggrana dan Puspawati, sebab rumah sawah dan lumbung itu menyimpan peninggalan kakaknya. Ia menoleh pada Nawangsih, lalu berkata halus, "Aku khawatir orang baru yang tidak membawa apapun, justru membawa perubahan terlalu banyak." Beberapa orang menggumam setuju, bukan karena memahami perkara, melainkan karena kalimat Suradipa terdengar rapi. Manggala menahan diri, menggenggam lutut agar tidak memotong ucapan. Suradipa melanjutkan bahwa sejak Nawangsih masuk rumah, lumbung dibuka, tanah disimpan, lesung tua diperiksa, dan anak-anak menjadi gelisah. Ia menyebut semua itu sebagai tanda yang perlu dijaga. Nyai Karsinah mengispasi wajahnya dengan puas. Namun Ki Padmanegara tetap diam. Matanya menatap tempurung tanah di hadapan Nawangsih seperti menunggu suara yang lebih pelan. Ketika kepala desa meminta Manggala menjawab, lelaki itu bangkit dengan sederhana. Ia tidak pandai berbicara panjang, tetapi suaranya jelas. Ia berkata bahwa rumah itu memang peninggalan keluarga, dan ia menjaganya untuk anak-anak, bukan untuk kesenangan sendiri. Ia juga berkata bahwa Nawangsih tidak pernah meminta kunci peti, tidak pernah menuntut sawah, dan tidak pernah menghapus kenangan almarhumah. "Bila ada yang berubah," katanya pelan, "yang berubah adalah dapur kami kembali berasap, dan anak-anakku kembali makan hangat." Ucapan Manggala membuat balai sedikit hening, tetapi Suradipa segera tersenyum tipis. Ia berkata nasi hangat tidak cukup menjadi bukti bahwa niat seseorang bersih. Lalu ia meminta lontar tua dibuka di hadapan semua orang. Nawangsih menunduk kepada kepala desa, meminta izin menyentuh benda rapuh itu. Dengan tangan hati-hati, ia membuka kain putih dan meletakkan lontar di atas tampah datar. Orang-orang menjulurkan leher, namun tidak banyak yang bisa membaca tulisan tua itu. Bagi sebagian besar warga, gambar garis berkelok tampak seperti rahasia yang sengaja disembunyikan. Ki Padmanegara mengambil lontar itu setelah mencuci ujung jarinya dengan air. Ia membaca perlahan, mengeja beberapa kata lama yang hampir pudar. Kepala desa mendekat, begitu pula dua tetua lain yang mengenal aksara kuno. Setelah beberapa saat, Ki Padmanegara berkata bahwa lontar itu bukan surat pembagian emas,
bukan pula mantra untuk mengambil hati orang. Isinya mencatat jalur air simpanan keluarga Jaya Wiratama, yang dahulu ditutup saat musim paceklik panjang, agar air tidak diperebutkan dan desa tidak terpecah. Kerumunan mulai bergerak seperti rumpun padi terkena angin. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, dan ada yang menatap Suradipa. Nawangsih tetap menunduk, lalu meminta izin menjelaskan tanah harum yang disimpannya. Ia membuka 3 tempurung, 1 berisi tanah jalan yang kering, 1 tanah sawah biasa, dan 1 tanah dari retakan lesung. Ia meminta kepala desa mencium baunya. Raden Wirakerta awalnya ragu, tetapi setelah mencium tanah ketiga, wajahnya berubah. Baunya seperti dasar sumur setelah hujan pertama, katanya perlahan. Nawangsih menjelaskan dengan suara lembut, tidak menggurui. Ia bercerita bahwa ayahnya dahulu penggali sumur, dan ia belajar mengenali tanah yang menyimpan aliran kecil. Tanah dari lesung itu tidak menjadi sakti, hanya tetap lembab karena dekat jalur air lama. Ia lalu menunjukkan tampah berabu yang menggambarkan garis dari sumur, lumbung halaman belakang, sampai pohon kenanga. Beberapa petani tua mengangguk pelan, sebab mereka ingat daerah itu dulu lebih hijau. Sebelum saluran di belakang rumah, Manggala mengering tanpa alasan jelas. Suradipa tertawa pendek, meski tawanya terdengar tipis. Ia berkata bahwa cerita tentang air tidak menjawab persoalan hak rumah. Menurutnya, justru jika ada sumber air di bawah tanah itu, keluarga mendiang istrinya berhak mengetahui dan mengatur pembagiannya. Manggala menatapnya dengan heran, sebab Suradipa kini berbicara tentang bagian yang belum pernah ia sentuh. Ki Padmanegara lalu menepukkan tongkatnya pelan ke lantai bambu. Ia berkata, "Orang yang baru melihat air, jangan cepat mengaku memiliki sungai, apalagi bila belum pernah menggali lumpurnya." Kepala desa memutuskan agar semua orang berjalan ke rumah Manggala untuk melihat tanda tanah secara langsung. Kerumunan bergerak seperti arak-arakan kecil, tetapi tidak ada sorak, hanya bisik yang lebih tertahan. Nawangsih berjalan di sisi Puspawati, sementara Jayenggrana berada dekat ayahnya. Suradipa ikut dengan wajah kaku, diikuti Nyai Karsinah yang kini tidak terlalu berani tertawa. Di sepanjang jalan, beberapa anak berlari lebih dulu, ingin melihat apakah benar dari lumbung tua ada jalur air yang dahulu ditutup oleh leluhur. Di halaman belakang rumah Manggala, Nawangsih menunjukkan tanaman sawi yang tumbuh mengikuti lengkung lembab. Ia tidak berkata berlebihan, hanya menunjuk batu-batu kecil yang ia letakkan beberapa hari sebelumnya. Manggala membuka lumbung, lalu beberapa lelaki mengangkat lesung tua dengan hati-hati. Di bawahnya terlihat tanah gelap, membentuk garis sempit. Kepala desa meminta 2 orang menggali sedikit dengan cangkul kecil. Tidak dalam, hanya mengikuti jalur. Tanah yang terangkat terasa dingin dan basah, padahal matahari sudah tinggi dan halaman lain tetap kering. Ketika galian mengikuti garis menuju pohon kenanga, cangkul salah seorang lelaki membentur batu pipi. Batu itu bukan batu biasa, melainkan tutup saluran kecil yang disusun rapi. Pada permukaannya ada bekas uki sama seperti gambar di lesung. Meski sebagian tertutup lumut tua, orang-orang menahan napas. Nawangsih meminta agar batu tidak dipecahkan, hanya digeser perlahan. Setelah beberapa lelaki mengangkatnya, terdengar suara lembut dari bawah tanah, seperti napas air yang lama tertahan. Setetes air muncul, lalu mengalir kecil ke parit dangkal. Puspawati bertepuk tangan kecil tanpa sadar, lalu segera menutup mulut. Jayenggrana memandang air itu dengan mata membesar, seakan melihat rumahnya mengeluarkan rahasia yang tidak menakutkan. Manggala berjongkok dan menyentuh aliran kecil itu. Dinginnya merambat ke jari. Beberapa warga mulai berbisik kagum. Nyai Karsina tidak lagi mengipasi diri, hanya berdiri dengan wajah kehilangan kata. Namun Suradipa justru tampak pucat. Matanya berpindah dari batu saluran ke arah batas tanah dekat pohon randu, seolah ada hal lain yang ia takutkan. Ki Padmanegara memperhatikan perubahan wajah Suradipa. Ia meminta kepala desa memeriksa kembali lontar, terutama tanda batu batas yang digambar dekat ujung saluran. Nawangsih mengambil tali pengukur ayahnya, dan atas izin kepala desa,
mengukur jarak dari sumur ke lumbung, lalu dari lumbung ke pohon kenanga. Hasilnya sama dengan tanda di lontar. Tetapi ketika jarak dilanjutkan ke batu batas dekat pohon randu, batu di lapangan tidak berada di tempat yang seharusnya. Letaknya bergeser beberapa langkah ke dalam tanah Manggala. Orang-orang mulai saling menatap. Kepala desa bertanya siapa yang pernah memindahkan batu batas itu. Tidak ada yang menjawabnya. Manggala tampak terkejut sebab ia tidak pernah memperhatikan batu itu sejak istrinya wafat. Seorang petani tua bernama Kilu Rahman mengangkat tangan pelan dan berkata bahwa beberapa bulan lalu ia pernah melihat Suradipa bersama dua orang desa sebelah di dekat pohon randu. Tetapi ia mengira mereka hanya berteduh. Suradipa langsung membantah. Suaranya lebih keras daripada sebelumnya, namun kerasnya justru terdengar seperti daun kering diinjak. Raden Wirakerta meminta semua tenang. Ia menyuruh dua saksi tua mengingat batas lama keluarga Jaya Wiratama. Keduanya sepakat bahwa batu batas seharusnya berada dekat akar randu besar, bukan di tempat sekarang. Bila batu itu bergeser, sebagian tepi tanah Manggala seakan masuk ke jalur yang pernah ditawar orang desa sebelah. Perlahan, cerita mulai terbuka. Suradipa ternyata pernah berbicara dengan saudagar singkong dari desa timur, menjanjikan sebagian tepi tanah, jika kelak pembagian warisan dapat dipaksa lewat pertengkaran keluarga. Suradipa tidak bisa lagi tersenyum. Ia berkata, semua itu salah paham, bahwa ia hanya mencari jalan supaya tanah tidak terbengkalai. Namun kepala desa menemukan bekas tanda arang pada sepotong bambu dekat pagar. Sama dengan tanda hitungan tanah yang biasa dipakai pedagang desa timur. Ki Padmanegara menatapnya lama, lalu berkata, engkau menyebut anak-anak yatim untuk membuka pintu, padahal tanganmu mencari kunci lumbung. Kalimat itu tidak keras, tetapi membuat Suradipa menunduk seperti tertimpa beban yang tidak kelihatan. Manggala berdiri diam, wajahnya sedih lebih daripada marah. Ia pernah mengira Suradipa datang karena cemas kepada anak-anak, meski caranya menyakitkan. Kini ia melihat bahwa nama almarhumah istrinya telah dipakai sebagai kain penutup niat lain. Jayenggrana mengepalkan tangan, tetapi Nawangsih menyentuh lengannya pelan. Ia berbisik, jangan kotori kebenaran dengan amarah yang tergesa. Anak itu menatapnya, lalu perlahan melepaskan kepalan. Untuk pertama kalinya, ia menerima sentuhan Nawangsih tanpa menarik diri. Kepala desa memutuskan bahwa batu batas harus dikembalikan ke tempat semula, sesuai lontar dan kesaksian tetua. Suradipa diminta berhenti menuntut rumah, sawah, dan lumbung Manggala. Sebab catatan lama serta saksi desa menunjukkan harta itu berada dalam penjagaan Manggala untuk anak-anaknya. Ia tidak dipermalukan dengan hukuman berat, tetapi harus meminta maaf di hadapan warga dan membatalkan pembicaraan dengan saudagar desa timur. Suradipa berdiri kaku, bibirnya bergerak lambat, lalu akhirnya mengucapkan maaf yang terdengar kecil dan pahit. Nyai Karsina ikut menunduk ketika kepala desa menatapnya. Ia tidak dihukum, tetapi Raden Wirakerta berkata bahwa lidah yang menambah api harus ikut menyiram abu. Perempuan itu diminta membantu Embok Ranti membersihkan saluran kecil selama 3 hari, agar ia tahu bahwa membuka air lebih sulit daripada membuka kabar. Beberapa warga menahan senyum, tetapi Nawangsih tidak tertawa. Ia justru mengambil kendi dan memberi minum kepada orang-orang yang bekerja. Sikap itu membuat rasa malu di wajah Nyai Karsina semakin dalam. Setelah batu batas dikembalikan, para lelaki menggali saluran kecil lebih rapi dari lumbung menuju parit belakang. Nawangsih memandu tanpa banyak kata. Hanya menunjuk tanah yang harus diangkat pelan dan batu yang tidak boleh dipatahkan. Manggala bekerja paling depan, keringatnya jatuh ke tanah yang mulai basah. Jayenggrana ikut menggali, sementara Puspawati menyingkirkan ranting kecil. Saat tutup saluran terakhir dibuka, air mengalir lebih jelas, tidak deras, tetapi cukup membuat semua orang terdiam, seperti mendengar nyanyian lama dari bawah bumi. Air itu mengalir ke parit belakang, lalu membasahi petak tanah keras yang selama bertahun-tahun dianggap tidak berguna. Daun sawi yang masih kecil bergetar, disentuh arus tipis. Beberapa anak bersorak pelan,
Tetapi orang dewasa tetap menjaga hormat, seolah takut mengganggu leluhur yang baru saja menyampaikan pesan. Ki Padmanegara berdiri di dekat lesung tua dan berkata kepada kepala desa bahwa jalur air itu sebaiknya dijaga bersama, bukan dikuasai satu rumah saja. Karena catatan lontar menyebut air simpanan untuk masa kering desa. Manggala segera menyetujui. Ia berkata rumahnya akan tetap menjadi penjaga jalan air. Tetapi bila kemarau panjang datang, desa boleh mengambil bagian dengan aturan baik. Ucapan itu membuat beberapa warga menunduk malu, mengingat mereka baru saja ikut menertawakan istrinya. Nawangsih tidak meminta pujian. Ia membersihkan tangan di tepi parit, lalu menutup kembali tempurung tanah yang kini tidak lagi tampak mencurigakan. Puspawati mendekatinya dan berbisik, "Jadi tanah itu bukan rahasia buruk." Nawangsih tersenyum, "Bukan, nak. Hanya rahasia yang menunggu dipercaya." Suradipa berdiri agak jauh dari kerumunan, wajahnya lelah, dan kain rapinya kini terkena cipratan lumpur. Ia mendekati Manggala, ingin berkata sesuatu, tetapi kata-katanya patah sebelum keluar. Manggala tidak memakinya. Ia hanya berkata bahwa almarhumah istrinya tidak akan senang melihat namanya dipakai untuk mengambil hak anak sendiri. Suradipa menunduk lebih dalam. Ia lalu berbalik, berjalan meninggalkan halaman tanpa pengiring, melewati pagar yang dulu ia pandangi seperti barang dagangan. Hari itu, ia tidak diusir dengan teriakan, tetapi pergi, karena kebenaran membuatnya tidak punya tempat berdiri. Menjelang sore, kerumunan mulai bubar. Sebagian warga membantu menutup galian yang tidak perlu. Sebagian lagi membawa kabar pulang dengan suara yang jauh lebih pelan daripada saat membawa fitnah. Nyai Karsina masih tinggal bersama Mbok Ranti, mencuci batu saluran sambil beberapa kali melirik Nawangsih. Akhirnya ia berkata lirih, "Aku terlalu cepat bicara." Nawangsih tidak menjawab dengan sindiran. Ia hanya memberikan kain lap dan berkata, "Air yang keruh bisa jernih lagi, Nyai, asal tidak terus diaduk." Mbok Ranti tersenyum kecil di dekat tungku. Saat matahari turun di balik pohon randu, rumah Manggala tampak berbeda meski dindingnya sama. Saluran air kecil berkilau di belakang lumbung. Lesung tua diletakkan kembali dengan hormat, dan lontar disimpan di peti kayu bersama kain kering. Jayenggrana mendekati Nawangsih yang sedang merapikan tampah berabu. Ia berdiri canggung, lalu berkata bahwa ia ingin belajar membaca tanda tanah suatu hari nanti. Nawangsih menatapnya dengan mata lembut. "Belajarlah pelan-pelan," jawabnya, "sebab tanah suka pada orang yang sabar mendengar." Malam itu keluarga Manggala makan dalam keheningan yang tidak lagi dingin. Di luar beberapa warga masih berbicara pelan tentang air lama, batu batas, dan rasa malu mereka sendiri. Di dalam rumah, Puspawati duduk lebih dekat kepada Nawangsih, sedangkan Jayenggrana mengambilkan ayahnya air tanpa disuruh. Manggala memandang mereka satu persatu, merasa rumahnya baru saja melewati badai, tanpa harus mematahkan siapapun. Dari halaman belakang terdengar gemericik kecil, seperti suara bumi yang akhirnya dipercaya, setelah lama disalahpahami. Hari-hari setelah terbukanya saluran air berjalan seperti napas orang yang baru lepas dari sesak panjang. Desa Wanasetra tidak langsung ramai oleh tawa, sebab rasa malu perlu waktu untuk turun dari wajah manusia. Namun pagi itu terdengar suara cangkul lebih banyak dari biasanya, bukan untuk bertengkar tentang batas, melainkan untuk membersihkan parit kecil di belakang rumah Manggala. Air mengalir tipis, bening, seperti kaca muda, melewati batu-batu lama yang selama bertahun-tahun tidur di bawah tanah keras. Manggala bangun sebelum fajar, tetapi untuk pertama kalinya dadanya tidak terasa dikejar kabar buruk. Ia membuka pintu belakang dan melihat kabut rendah, menyentuh daun sawi yang kini lebih tegak. Nawangsih sudah berada di dekat sumur, menimba air dengan gerakan tenang, lalu menuangkannya ke tempayan dapur. Ketika mata mereka bertemu, tidak banyak kata keluar. Manggala hanya berkata, "Rumah ini lebih ringan pagi ini." Nawangsih tersenyum kecil dan menjawab, "Mungkin karena kebenaran sudah tidak disimpan di bawah lesung." Mbok Ranti kembali menguasai dapur seperti burung tua yang hafal arah angin. Ia menanak nasi, menggoreng tempe tipis,
dan menyuruh Puspawati mencuci daun pisang di dekat sumur. Jayenggrana, yang dulu banyak diam karena curiga, kini membantu membelah kayu tanpa disuruh. Sesekali ia melirik Nawangsih, bukan lagi dengan mata menimbang, melainkan dengan rasa ingin tahu yang malu-malu. Ketika Nawangsih menunjukkan cara menaruh abu dapur di sekitar akar sawi, ia mendekat dan mendengarkan seolah sedang menerima pelajaran penting dari kitab tanah. Nyai Karsinah datang pada hari kedua untuk memenuhi perintah kepala desa, membantu membersihkan saluran. Ia memakai kain kerja yang lebih sederhana dari biasanya, membawa sapu lidi dan ember kecil. Wajahnya masih kaku, sebab orang yang terbiasa membawa kabar, sulit membiasakan tangan membawa lumpur. Mbok Ranti menyambutnya tanpa kata pedas, hanya menunjuk bagian parit yang perlu dibersihkan. Nawangsih memberinya air minum setelah beberapa saat. Nyai Karsinah menerima kendi itu pelan, lalu berkata, ternyata lumpur lebih berat daripada cerita. Nawangsih tidak mempermalukannya. Ia hanya duduk sebentar di tepi parit, membantu memisahkan daun busuk dari aliran air. Cerita juga berat, Nyai, bila jatuh di bahu orang yang tidak bersalah, katanya lembut. Nyai Karsinah menunduk, dan untuk pertama kalinya mulutnya tidak punya jawaban cepat. Di kejauhan, beberapa perempuan yang dulu ikut tertawa, kini melihat dari pagar masing-masing. Mereka tidak langsung meminta maaf, tetapi sorot mata mereka berubah, seperti orang yang baru sadar bahwa tawa kemarin meninggalkan bekas. Rumah Manggala perlahan menjadi tempat orang datang, bukan untuk mengintip, melainkan untuk belajar. Seorang petani tua membawa segenggam tanah dari tepi sawahnya dan bertanya apakah masih ada harapan untuk menanam kacang. Seorang ibu muda bertanya cara menyimpan padi agar tidak cepat berjamur. Nawangsih menjawab semuanya dengan sederhana, tidak pernah menyebut dirinya pintar. Ia hanya berkata bahwa tanah harus dilihat, dicium, dan diingat musimnya. Orang-orang pulang membawa nasihat kecil. Sementara Manggala memandang istrinya dengan kagum yang diam. Jayenggrana paling sering berada di halaman belakang setelah itu. Ia menandai batu-batu saluran, membersihkan lumut, dan bertanya mengapa air tidak boleh dibuat terlalu deras. Nawangsih menjawab bahwa air yang dipaksa kadang merusak akar, sedangkan air kecil yang setia bisa menghidupi lebih lama. Anak itu mengangguk, lalu memegang tanah basah dengan ujung jarinya. Dalam hati, ia merasa malu telah menuduh perempuan itu hendak mencuri rumah. Namun Nawangsih tidak pernah menagih maafnya, sehingga rasa malu itu berubah menjadi hormat perlahan. Puspawati pun berubah dengan caranya sendiri. Ia mulai berani duduk di samping Nawangsih saat menjemur benih, membawa boneka kain kecil peninggalan ibunya. Suatu sore, ia bertanya apakah boleh menyebut Nawangsih ibu tanpa membuat ibunya yang lama sedih. Nawangsih berhenti memilah benih lalu memeluk anak itu pelan. Kasih sayang tidak mengusir kasih sayang yang lain. Nak, katanya, hati manusia bukan lumbung sempit. Puspawati menangis sedikit, tetapi air matanya ringan, seperti hujan pendek yang membuat tanah harum. Pada malam yang sama, Jayenggrana mendengar adiknya memanggil Nawangsih ibu ketika meminta air. Ia menegang sebentar, menunggu hatinya marah. Tetapi kemarahan itu tidak datang. Yang datang justru ingatan pada malam ketika Nawangsih menjahit baju almarhum ibunya dengan mengikuti arah jahitan lama. Setelah makan, ia membawa piringnya sendiri ke dapur dan berkata pelan, "Besok, aku mau membantu ibu menandai tanah dekat pagar." Nawangsih tidak langsung menjawab karena matanya hangat. Manggala menunduk, menyembunyikan napas lega. Suradipa tidak kembali ke rumah itu selama beberapa minggu. Kabar terakhir mengatakan ia tinggal sementara di rumah kerabat jauh di desa timur, menghindari tatapan warga. Tidak ada orang yang mengejarnya. Sebab kepala desa telah menutup perkara dengan aturan jelas. Namun di pasar, namanya disebut lebih hati-hati, bukan lagi sebagai pembela anak yatim. Manggala tidak menyimpan dendam keras. Ia hanya berpesan kepada anak-anak bahwa kesalahan orang lain tidak perlu disiram setiap hari, tetapi batas rumah tetap harus dijaga. Musim kemarau makin panjang, dan barulah orang desa benar-benar memahami arti air simpanan itu.
Sawah jauh mulai retak di beberapa bagian, daun pisang menggulung di siang hari, dan sumur kecil milik beberapa rumah menjadi dangkal. Sesuai janji, Manggala membuka halaman belakangnya untuk pembagian air secara bergiliran. Raden Wirakerta membuat aturan sederhana. Siapa mengambil pagi, siapa mengambil sore, dan siapa wajib membersihkan parit. Nawangsi hanya memastikan air tidak terbuang, sebab baginya air adalah tamu yang harus dihormati sebelum diminta tinggal. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini datang, membawa tempayan dengan mata menunduk. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang hanya tersenyum malu, dan ada pula yang berusaha berkata biasa seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nawangsi menerima semuanya, tanpa menagih masa lalu. Ia tahu manusia sering lebih mudah mengambil air daripada menelan kesalahan. Setiap kali tempayan terisi, ia mengingat pesan ayahnya bahwa air tidak pernah minum sendirian. Maka ia membiarkan air itu berjalan ke rumah-rumah, selama aturan tetap dijaga. Satu sore, Ki Padmanegara datang duduk di beranda, membawa tongkat bambu yang ujungnya basah oleh embun parit. Manggala menyuguhkan teh, sedangkan Nawangsih menaruh pisang rebus di piring tanah. Tetua itu memandang halaman yang kini hijau oleh saswi, kacang panjang, dan beberapa bunga kenanga yang jatuh lembut. Ia berkata, nasib keluarga kadang berubah bukan karena peti emas dibuka, tetapi karena orang berhenti meremehkan tangan yang bekerja. Setelah itu ia diam, membiarkan kata-katanya mengendap bersama panas teh. Manggala menyimpan lontar tua di peti kayu ruang tengah, bukan untuk disembunyikan lagi, melainkan dijaga. Pada malam tertentu, ia membukanya bersama Jayenggrana dan Puspawati. Lalu menceritakan tentang Jaya Wiratama, leluhur yang dahulu menutup air agar desa tidak bertengkar saat paceklik. Nawangsih mendengarkan dari dekat lampu, sesekali membetulkan letak kain agar lontar tidak terkena lembab. Anak-anak belajar bahwa warisan bukan hanya tanah dan dinding, melainkan juga keputusan berat yang dibuat orang lama demi orang banyak. Perlahan, rumah yang dulu muram menjadi tempat suara-suara kecil kembali tinggal. Pagi hari terdengar Puspawati menyanyi sambil mencuci daun pisang. Siang hari Jayenggrana tertawa pendek saat ayam mencuri biji jagung, dan malam hari Manggala kadang bersenandung sangat pelan di dekat pintu. Nawangsih tidak pernah membuat perubahan besar yang gaduh. Ia hanya menata benda pada tempatnya, menyalakan tungku tepat waktu, menambal kain, menjaga air, dan mengajari semua orang bahwa ketekunan yang halus dapat mengalahkan hinaan yang keras. Pada hari panen sasyur pertama, Nawangsih memetik sawi dari tanah belakang dengan hati-hati. Daunnya tidak terlalu besar, tetapi hijau segar dan cukup untuk dimasak bersama bawang, garam, serta sedikit kelapa parut. Puspawati membawa bakul kecil, sedangkan Jayenggrana mencabut rumput di pinggir petak. Manggala berdiri dekat lumbung, memandang tanah yang dulu ia anggap tidak berguna. Ia merasa seperti melihat keluarganya sendiri, pernah retak, pernah kering, tetapi ternyata masih menyimpan jalan air yang belum ditemukan. Malamnya, mereka makan bersama di beranda karena udara lebih sejuk. Nasi hangat mengepul di tengah tikar, sayur sawi dari halaman diletakkan dalam mangkuk tanah, dan teh panas menunggu di samping lampu minyak. Mbok Ranti duduk tidak jauh dari pintu dapur, ikut makan setelah dipaksa Puspawati. Jayenggrana mengambilkan lauk untuk Nawangsih sebelum mengambil bagiannya sendiri. Gerakan kecil itu membuat Manggala menatap anaknya lama. Tidak ada ucapan maaf, tetapi dalam keluarga desa, kadang tangan yang menyendok nasi sudah cukup menjadi bahasa. Setelah makan, Puspawati tertidur bersandar pada paha Nawangsih. Jayenggrana duduk di dekat ayahnya, memandang saluran air yang berkilau terkena cahaya lampu. Ia berkata bahwa suatu hari ia ingin menjaga rumah itu seperti ayahnya, tetapi juga menjaga air seperti Nawangsih. Manggala menyentuh bahunya dan menjawab bahwa rumah tidak dijaga oleh orang kuat saja, melainkan oleh orang yang tahu kapan harus keras dan kapan harus lembut. Nawangsih menunduk merasa kata-kata itu terlalu baik untuk dirinya yang dulu datang tanpa apa-apa. Beberapa bulan kemudian, desa Wanasetra menjadi lebih hijau dibanding desa tetangga.
Bukan karena air di rumah Manggala melimpah, melainkan karena orang-orang belajar mengatur giliran dan tidak menertawakan nasihat kecil. Tempat menjemur padi kembali ramai. Sumur-sumur dibersihkan, dan anak-anak tahu bahwa lumbung tua di rumah Manggala menyimpan cerita tentang air, bukan hantu atau harta terkutuk. Jika ada orang luar bertanya tentang Nawangsih, warga kini berkata ia perempuan sederhana yang membuat tanah mau bicara lagi. Nyai Karsinah pun berubah, meski tidak sepenuhnya menjadi pendiam. Ia masih suka bercerita di sumur, tetapi ceritanya kini lebih sering tentang cara menjemur padi atau tanda awan di sore hari. Suatu pagi, ia membawa seikat daun singkong ke rumah Manggala sebagai tanda terima kasih. Ia berdiri agak lama di pagar sebelum masuk, lalu berkata kepada Nawangsih, "Aku tidak pandai meminta maaf 2 kali, tetapi daun ini tumbuh karena air dari saluranmu." Nawangsih menerimanya dengan senyum, dan masa lalu pun duduk lebih tenang. Suradipa akhirnya kembali ke desa saat musim hujan pertama mulai tampak di langit. Ia datang bukan untuk menuntut, melainkan menghadap kepala desa dan Manggala. Wajahnya lebih kurus. Suaranya tidak lagi disisir halus seperti dulu. Ia mengakui telah membiarkan keserakahan menunggangi nama keluarga. Manggala mendengarkan tanpa memeluk dan tanpa mengusir. Ia hanya berkata bahwa jalan pulang selalu ada bagi orang yang berhenti memindahkan batu batas. Suradipa menunduk lama, lalu pergi membantu memperbaiki pematang di sawah umum. Pada malam menjelang hujan besar, keluarga Manggala berkumpul di dapur. Angin membawa bau tanah jauh, dan langit sesekali menyala di balik bambu. Nawangsih merebus air jahe. Mbok Ranti mengeringkan kayu dekat tungku. Sementara anak-anak menggulung tikar, agar tidak terkena tampias. Hujan turun akhirnya, mula-mula satu-satu, lalu rapat seperti tabuhan halus di atap. Semua orang diam mendengarkan. Tidak ada yang takut pada musim itu, sebab saluran sudah terbuka, parit bersih, dan hati di dalam rumah tidak lagi saling menaruh curiga. Ketika hujan mereda, Manggala duduk bersama Nawangsih di beranda. Lampu minyak menyala kecil, memperlihatkan wajah istrinya yang lelah tetapi damai. Ia teringat semua tawa orang, semua bisikan, semua hari ketika ia takut rumahnya pecah oleh kata-kata. Lalu ia melihat halaman yang basah, sumur yang penuh, dan anak-anak yang tidur berdampingan di ruang tengah. Dulu mereka bilang, "Aku menikahi perempuan tak berpunya," katanya, lirih. Nawangsih menatap hujan sisa di atap dan menjawab, "Aku memang tak membawa harta, Kakang, hanya membawa yang diajarkan hidup." Manggala menggenggam tangan istrinya, tangan yang kasar oleh tanah, abu dapur, dan air sumur. Ia mengerti kini bahwa nasib keluarga tidak berubah dalam satu hari, melainkan dalam banyak pagi yang disapu, banyak nasi yang ditanak, banyak hinaan yang tidak dibalas, dan satu kebenaran yang berani dibuka di hadapan desa. Di ruang tengah, Puspawati mengigau memanggil ibu, dan Jayenggrana bergerak melindungi adiknya dari dingin. Suara itu membuat Nawangsih menunduk, menyembunyikan air mata yang paling sunyi. Bertahun-tahun kemudian, bila orang melewati desa Wanasetra saat senja, mereka masih dapat melihat rumah kayu Manggala berdiri teduh dekat pohon kenanga. Lumbung tuanya tidak lagi gelap, saluran airnya dijaga batu bersih, dan halaman belakangnya selalu menyimpan warna hijau, meski kemarau datang panjang. Anak-anak tumbuh dengan mengenal 2 nama ibu, satu yang melahirkan mereka dan satu yang menjaga rumah tetap hangat. Orang desa pun berkata pelan di tepi sumur, "Rezeki kadang datang tanpa gelang emas, hanya membawa tangan yang mau bekerja dan hati yang tidak lelah."